Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Zaida Zakia dengan NPM 2201 Di sini saya akan melakukan analisis multivariat menggunakan metode path analysis dengan aplikasi SPSS sebagai tugas UTS mata kuliah analisis multivariat kelas B yang diampu oleh Bapak Oka Warmana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek pada produk skincare NDD. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini sudah terdapat data-data yang akan kita gunakan sebagai dasar analisis. Terdapat 3 variabel, yaitu X, Z, dan juga Y, di mana X ini merupakan variabel independen, yaitu kualitas produk, lalu Z ini merupakan variabel mediasi, yaitu citra merek, lalu Y merupakan variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Nah, pada penelitian ini, saya akan menggunakan nilai rata-rata dari setiap indikator variabel dan bukan menggunakan nilai total variabel. Mengapa? Karena jumlah indikator pada tiap-tiap variabel ini berbeda. X ini memiliki 5 indikator, kemudian Z memiliki 3 indikator, dan juga Y memiliki 4 indikator. Nah, dengan menggunakan rata-rata ini, semua variabel tetap berada pada skala yang sama, yaitu 1-5 sesuai dengan skala Likert, sehingga membuat data lebih konsisten, adil, akurat, dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Langsung saja kita input data yang sudah kita rata-ratakan ini ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian kita masuk ke variabel view. Untuk nama kita ganti sesuai dengan variabelnya X, Z, dan juga Y. Untuk labelnya juga kita sesuaikan, di mana X ini merupakan kualitas produk, Z adalah citra merek, lalu Y adalah keputusan pembelian. Untuk measure, kita ganti ke scale. Sudah. Nah, lalu untuk analisis, kita masuk ke analyze, lalu regression, kemudian linear. Lalu untuk model pertama ini, kita akan mencari tahu kualitas produk terhadap citra merek. Jadi, kita akan memasukkan variabel dependennya, yaitu citra merek, kemudian variabel independennya, yaitu kualitas produk. Untuk statistiknya, kita centang bagian R square change, klik continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil model pertama, yaitu pengaruh kualitas produk terhadap citra merek. Lalu, kita akan melakukan analisis regresi model kedua, yaitu pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Seperti tadi, caranya kita akan melakukan analisis, klik analyze, regression, lalu linear, klik reset. Nah, untuk variabel dependennya, kita akan masukkan keputusan pembelian. Untuk variabel independen, kita masukkan kualitas produk dan juga citra merek. Untuk statistik, centang R square change, klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari model kedua, yaitu pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Untuk interpretasi hasil, yang pertama kita akan melakukan uji hipotesis. Untuk hipotesis 1, kita akan mencari tahu apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek. Kita lihat pada tabel koefisien model pertama. Di sini menunjukkan hasil minus 0,312 dengan nilai signifikasi kurang dari 0,001. Artinya, kualitas produk berpengaruh negatif terhadap citra merek secara signifikan karena nilai signifikasinya ini kurang dari 0,05. Jadi, H1, kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek ini ditolak karena arahnya negatif dan bukan positif. Lalu untuk hipotesis kedua, kita akan menguji apakah kualitas produk ini berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nah, pada tabel koefisien di model kedua,
menunjukkan nilai 0,42 dengan nilai T 5,091 dengan signifikasi kurang dari 0,01 yang menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dan juga positif. Artinya, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga H2 diterima. Nah, untuk hipotesis ketiga, kita juga akan mencari tahu apakah citra merek berpengaruh positif terhadap variabel keputusan pembelian. Di tabel yang sama, kita akan melihat di sini terdapat citra merek 0,416 dengan nilai T-nya 4,417 dengan signifikasi kurang dari 0,001, yang berarti pengaruhnya juga positif dan signifikan. Artinya, citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian secara signifikan, sehingga H3 diterima. Lalu untuk hipotesis keempat, kita akan mencari tahu apakah citra merek memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini hasil regresi menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh negatif terhadap citra merek dengan koefisien minus 0,312. Sementara itu, pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian ini bersifat positif dan signifikan. Namun karena arah pengaruh dari kualitas ke citra merek ini berlawanan dengan arah yang diharapkan, maka H4 ditolak. Nah, untuk yang kedua, kita akan mencari tahu hubungan kausalitas pada persamaan regresi. Di model pertama, yaitu kualitas produk terhadap citra merek, dilihat pada tabel koefisien. Di sini menunjukkan adanya hubungan kausal yang signifikan namun berlawanan arah. Artinya, semakin tinggi penilaian kualitas produk, justru citra merek cenderung menurun. Dari tabel ini, maka didapatkan persamaan regresinya adalah Z sama dengan A plus BX atau citra merek sama dengan 3,042 min 0,312 dikali kualitas produk. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin pada kualitas produk akan menurunkan citra merek sebesar 0,312 poin. Untuk model kedua, yaitu kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian, kita lihat pada tabel koefisien diperoleh data sebagai berikut. Nah, sehingga menghasilkan persamaan Y sama dengan A plus B1X plus B2Z atau keputusan pembelian sama dengan 0,348 ditambah 0,426 dikali kualitas produk ditambah 0,416 dikali citra merek. Artinya, setiap kenaikan 1 poin pada kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian sebanyak 0,426. Dan juga setiap kenaikan 1 poin pada citra merek akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,416. Jadi, kualitas produk dan citra merek ini secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian. Singkatnya, jika kualitas dan citra merek ini meningkat, maka keputusan pembelian juga akan meningkat. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan uji koefisien determinasi atau R-square. Di model pertama, R-square-nya adalah 0,123. Artinya, kualitas produk ini menjelaskan atau memberikan pengaruh sebesar 12,3% terhadap variasi citra merek. Sisanya 87,7% ini dijelaskan oleh faktor lain. Nah, untuk model 2, R-square-nya yaitu 0,258. Artinya, kualitas produk dan citra merek ini secara bersama-sama menjelaskan atau memberikan pengaruh sebesar 25,8% terhadap variasi keputusan pembelian. Nah, sisanya sebesar 74,2% ini dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis tadi yaitu terlihat bahwa kualitas produk dan citra merek ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kualitas produk berdampak negatif terhadap citra merek yang bertentangan dengan dugaan awal. Oleh karena itu, peran citra merek sebagai mediator ini tidak terbukti memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa citra merek sebagai mediator justru melemahkan pengaruh positif kualitas produk terhadap keputusan pembelian skincare NDD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.